sudah mulai dilakukan oleh KNKT. Kita akan bahas hal ini bersama Edi Purwanto, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Edi. Malam Om, Ya, sehat? alhamdulillah Pak Edi, sehat. Pak Edi, melihat insiden ini, apa yang harus dievaluasi? Apakah unsur keselamatan mulai diabaikan oleh pemilik kapal kalau Anda melihat peristiwa seperti ini? Ya, yang pertama sebagai teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI turut berduka cita atas kejadian ini, di mana KMP Tunu Pratama Jaya mengalami musibah yang menelan korban jiwa. Hari ini ada yang meninggal maupun ada yang selamat. Tentu kami turut berduka cita, semoga Ya, arwah yang meninggal mendapat tempat yang amin, mulia amin. dan kita semua diberikan kekuatan untuk segera menyelesaikan tugas mulia mencari korban-korban selanjutnya. Ya. Yang pertama menurut saya kita harus menunggu hasil resmi daripada KNKT. KNKT itulah akan menjelaskan apa dan seperti apa, masalahnya apa dan sebagainya untuk mengurai asumsi-asumsi yang ada pada saat ini. Namun demikian, kita harus melakukan evaluasi menyeluruh ya, kaitan kejadian ini. Karena menurut kami kejadian ini bukan pada saat ini saja. Ya. Sudah beberapa kali kejadian dan memang kita tidak siap. Mitigasi kita tidak siap, kemudian mohon maaf lah, BNPB, Basarnas juga tidak siap, sehingga mohon maaf pada saat ini kesannya lamban. Dulu juga pernah kejadian misalnya crash heli yang korbannya Wadas Kapolda Jambi juga sama, terlalu baru larut seperti itu. Nah, apakah kita tidak pernah belajar dengan kejadian-kejadian ini? Apakah memang kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini, yang seringkali dialami oleh bangsa yang kita cintai ini? Sementara minta maaf lah, menurut saya banyak faktor yang perlu kita evaluasi. Kita sudah punya Permen 20/2015 kaitan standar keselamatan pelayaran. Kemudian kita juga Permen 51/2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Kemudian kita juga punya Permen 37/2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut. Dan ini menurut saya banyak faktor yang memang harus kita cermati. Banyak masalah yang harus kita evaluasi secara bersama. Misalnya minta maaf, apakah kapalnya masih layak jalan atau tidak, seperti itu. Ya, kita cermati banyak kapal-kapal tua kita yang mohon maaf mungkin tidak layak jalan, tetapi tetap juga diberikan izin untuk jalan seperti itu. Menurut saya ini momentum bagi kita untuk evaluasi menyeluruh. Berapa banyak kapal-kapal kita tua yang layak jalan, apa itu yang tidak layak jalan, dan sebagainya, itu harus kita lakukan evaluasi. Silakan. Ya Pak Edi, ini kan KNKT ini sampai sekarang ataupun ya tim SAR lah ya, tim SAR gabungan kan sampai sekarang ini saat ini belum bisa menemukan badan kapal begitu. Sedangkan KNKT kan juga membutuhkan jika menginvestigasi membutuhkan juga keberadaan badan kapal. Tapi setidaknya apa yang bisa dilakukan KNKT kira-kira saat ini kalau berdasarkan koordinasi dengan Komisi 5 biasanya menangani peristiwa-peristiwa seperti ini jika badan kapal belum ada, itu biasanya apa yang harus dilakukan KNKT untuk tahap awal investigasi? Iya, menurut saya yang pertama kita lakukan hari ini ya fokusnya keselamatan rakyat dulu. Ya, hari ini fokus itu dulu gitu. Jadi menurut saya KNKT, kemudian Basarnas, BNPB, kemudian seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya konsentrasi dulu menyelesaikan masalah manusianya dulu. Akan kita cari seperti apa. Nah, kalau memang mohon maaf ketika kita tidak mampu, kan kita juga bisa koordinasi dengan negara-negara sahabat kita. Mungkin ada teknologi tertentu yang bisa mempercepat pencarian kapal ini sendiri seperti itu. Nah, menurut saya inilah harus menjadi evaluasi menyeluruh Basarnas, BMKG, kemudian kementerian-kementerian terkait ketika RDP dengan kami sampaikan hal-hal yang real gitu. Jangan menyampaikan hal-hal yang positif kepada kami sehingga ketika ada masalah-masalah seperti ini kita semua bingung gitu. Apa yang kita lakukan? Memang badannya harus kita temukan, tapi langkah yang pertama koordinasi menyeluruh. Kita tidak boleh kalau di sini semuanya harus berpikiran konsentrasinya ke situ semua. Kemudian negara juga mengkonsolidasikan semua kekuatan. Mana yang belum kita
kita pergunakan. Mana yang sudah kita pergunakan Oke. belum efektif, kita Baik. efektifkan. Sehingga langkah terdekat kapal harus kita cari seperti Oke. itu. Tetapi memang mohon maaf, kita juga tidak bisa lari kaitan kapal juga. Kita harus melakukan audit menyeluruh juga. Itu. Apakah mohon Ya. maaf ada informasi juga, bisa saja karena faktor odol juga jadi masalah. Ya. Misalnya ada Mardiansa, ada Jimmy, ada Asrop, Dina, dan Bintang. Penumpang yang tidak masuk dalam manifest, dan itu tetapi semua masih dicari seperti ya, itu. dan itu Jadi semua kan menurut saya bisa kelalaian ini ya. harus menjadikan momentum bagi kita untuk memperlakukan reward Oke, and punishment. itu semua Siapapun bisa yang lalai bisa jadi kaitan bagian sama terakhir. dari investigasi awal yang harusnya saat ini sudah berjalan mulai saat ini oleh KNKT. Ini yang terakhir, ini saya tanyakan juga Pak Edi. Kalau dalam konteks evaluasi, ini kita mengacu pada SOP yang Anda katakan tadi sudah tertuang dalam peraturan menteri juga sebenarnya. Nah, kira-kira Komisi 5 mengevaluasi efektivitas pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap standar operasional prosedur ini, keberangkatan kapal di jalur Ketapang Gilimanuk khususnya ya, kalau dalam peristiwa ini. Bagaimana kira-kira? Ya, yang pertama ya pasti kita akan mengevaluasi nanti dengan RDP, dengan BNPB, dengan Basarnas, dengan beberapa kementerian akan kita diskusikan bersama, duduk bareng bersama, evaluasi apakah di situ ada kelalaian, kemudian evaluasi apakah memang kapal-kapal kita sudah pada tua dan tidak layak jalan, yang layak mana, yang nggak layak mana, sehingga kita punya peta, sehingga kita punya data. Dan ini, mohon maaf, harusnya menjadi kejadian terakhir bagi bangsa yang kita cintai ini. Jadi artinya koordinasi dilakukan, kemudian KNKT terus bekerja dengan baik, Basarnas koordinasi dengan BNPB, dengan semua kementerian yang punya kemampuan teknologi yang baik, sehingga memang kapalnya cepat bisa ditemukan, korbannya juga bisa segera diidentifikasi. Dan yang terakhir, sekali lagi, kita harus mulai transparansi kita lakukan. Kita harus buka-bukaan, tidak boleh lagi kita menyembunyikan. Laporan-laporannya jangan yang bagus-bagus saja ya. Kalau memang ada yang seperti itu, harus dievaluasi ya harus belak-belakan juga gitu ya. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Baik. Nggak bisa kita tutupin. Ini kondisi bangsa kita gitu. Sehingga jalan keluarnya kita cari secara bersama. Seperti itu. Dari perbincangan malam hari ini saya garis bawahi yang penting dalam peristiwa ini manusianya dulu diselamatkan dan kita doakan bersama supaya semua korban bisa ditemukan yang saat ini masih hilang. Dan kita juga sama-sama turut berduka-cita bagi korban yang sudah dinyatakan meninggal. Dan tentu saja paralel KNKT juga bisa melakukan investigasi awal untuk peristiwa tenggelamnya kapal di Selat Bali ini. Baik, terima kasih Pak Edi Purwanto, anggota Komisi 5 dari DPR RI telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi Pak Edi.